Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini, kami akan membahas bagaimana prinsip human-computer interaction diterapkan dalam perancangan sebuah sistem pelaporan titik sampah liar berbasis web, dengan tujuan menciptakan sistem yang mudah digunakan dan nyaman bagi pengguna. Dan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Andri Gibran Siregar dengan NIM S1Y124-028, Suci Wulandari dengan NIM S1Y124-052, Saskia Metra Ode dengan NIM S1Y124-050, dan Alvin S. Padangaran dengan NIM S1Y123-060. Dan adapun yang melatar belakangi dari pembuatan sistem ini ialah permasalahan sampah liar yang masih sering ditemukan dan membutuhkan penanganan yang cepat, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyediakan sistem pelaporan berbasis web, agar masyarakat dapat melaporkan titik sampah secara mudah dan terstruktur. Namun, sistem pelaporan tidak akan berjalan secara efektif apabila pengguna mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut. Nah, oleh karena itu, penerapan konsep human computer interaction menjadi penting agar interaksi antara pengguna dan sistem dapat berlangsung secara intuitif, jelas, dan efisien. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari implementasi human computer interaction pada sistem ini adalah untuk mempermudah interaksi pengguna dalam proses pelaporan titik sampah liar. Selain itu, penerapan human computer interaction bertujuan untuk meminimalkan kesalahan pengguna melalui desain antarmuka yang jelas dan mudah dipahami. Dengan demikian, sistem diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan serta efektivitas penggunaan, khususnya bagi masyarakat umum dengan latar belakang teknologi yang beragam. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, baik. Jadi berikutnya kita akan bahas bagian profil pengguna atau user persona. Nah, jadi aplikasi ini dirancang untuk digunakan oleh dua jenis pengguna utama, yaitu pengguna yang pertama adalah masyarakat umum. Di sini, peran masyarakat sangat penting karena mereka adalah pihak yang paling sering melihat langsung kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal atau area publik. Nah, melalui aplikasi ini, masyarakat bisa melaporkan titik sampah liar, kemudian memberikan informasi lokasi, serta menjelaskan kondisi sampah yang ditemukan. Dengan adanya fitur pelaporan ini, proses pelaporan menjadi lebih mudah, cepat, dan terkoordinasi. Jadi, masyarakat tidak hanya mengeluh tentang sampah, tetapi juga ikut berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian, pengguna yang kedua adalah petugas kebersihan atau admin. Nah, mereka ini berperan sebagai pihak yang mengelola laporan yang masuk. Di dalam aplikasi, petugas akan menerima laporan, memantau kondisi di lapangan, dan menentukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut. Misalnya, apakah laporan perlu segera ditangani, sedang diproses, atau sudah selesai dibersihkan. Dengan begitu, alur kerja petugas menjadi lebih terstruktur dan efisien. Jadi singkatnya, aplikasi ini berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat sebagai pelapor dan petugas sebagai penindaklanjut laporan. Nah, selanjutnya kita masuk bagian analisis kebutuhan pengguna. Pada tahap ini, kita membagi kebutuhan pengguna menjadi dua bagian utama, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan usability. Pertama, kita lihat dari sisi kebutuhan fungsional. Nah, secara fungsional, aplikasi ini harus mampu memungkinkan pengguna melaporkan titik sampah liar dengan mudah, kemudian menyediakan form untuk memasukkan informasi lokasi dan juga kondisi sampah, serta menampilkan status laporan yang sudah dikirim. Jadi, pengguna tidak hanya mengirim laporan lalu hilang begitu saja, tetapi mereka bisa melihat perkembangan laporan, seperti apakah laporan tersebut sudah diproses atau belum. Hal ini penting agar pengguna merasa dilibatkan dan mendapatkan transparansi. Kemudian, kita beralih ke kebutuhan usability pengguna. Di bagian ini fokusnya bukan lagi hanya pada fitur, tetapi pada kemudahan pengguna, tetapi pada kemudahan penggunaan. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Yang pertama itu antarmuka aplikasi harus mudah dipahami oleh masyarakat dan juga umum, termasuk pengguna yang mungkin tidak terlalu familiar dengan teknologi. Kemudian yang kedua adalah proses pelaporan harus sederhana dan tidak berbelit-belit, sehingga orang tidak merasa malas untuk melapor. Kemudian yang ketiga adalah navigasi harus jelas dan juga konsisten, sehingga pengguna tidak bingung nih untuk mencari menu. Kemudian bahasanya juga harus yang digunakan itu di dalam aplikasi harus dibuat sederhana namun tetap informatif. Nah, dengan memperhatikan aspek usability, aplikasi tidak hanya lengkap fiturnya, tetapi juga nyaman digunakan. Karena pada akhirnya, aplikasi yang baik bukan hanya yang punya banyak fitur, tetapi yang benar-benar membantu penggunaan dan mudah dipakai. Nah, jadi itu ya untuk bagian analisis kebutuhan pengguna. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke baik, sekarang kita masuk ke dalam prinsip HCI yang digunakan. Prinsip HCI yang digunakan yang pertama itu ada prinsip usability atau kegunaan. Prinsip ini menekankan bahwa sebuah sistem harus mudah digunakan dan mudah dimengerti oleh pengguna. Sistem yang memiliki usability baik memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas dengan cepat, efektif, dan minim kesalahan. Hal ini penting agar pengalaman pengguna menjadi menyenangkan dan tidak membuat frustasi. Kemudian ada prinsip HCI yang kedua, yaitu prinsip user interface atau antarmuka pengguna. Prinsip ini adalah tampilan visual dari sistem yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Elemen-elemen seperti tombol, ikon, menu, dan teks harus dirancang sedemikian rupa agar mudah dikenali, jelas fungsinya, dan konsisten di seluruh sistem, sehingga pengguna dapat mengoperasikan aplikasi tanpa kebingungan. Kemudian, prinsip yang ketiga yaitu ada prinsip navigasi yang intuitif. Ini berarti pengguna dapat berpindah antar bagian sistem dengan mudah, tanpa perlu belajar lama atau membaca panduan yang rumit. Struktur menu, urutan halaman, dan alur kerja yang harus logis dan sesuai dengan ekspektasi pengguna, sehingga mereka selalu tahu langkah berikutnya untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang selanjutnya ada prinsip feedback system. Sangat penting feedback system sangat penting karena memberitahu pengguna tentang hasil dari setiap tindakan yang dilakukan. Sistem harus memberikan respons, baik itu konfirmasi keberhasilan, peringatan kesalahan, maupun tanda bahwa proses sedang berjalan. Contohnya termasuk pesan notifikasi, perubahan warna tombol, atau animasi loading, yang membantu pengguna merasa terkontrol dan aman dalam menggunakan aplikasi. Selanjutnya ada prinsip responsiveness. Prinsip ini menekankan bahwa sistem harus cepat merespon input pengguna, waktu tunggu yang minim, dan interaksi yang lancar membuat pengguna merasa nyaman dan efisien dalam menggunakan sistem. Jika sistem lambat, pengguna bisa frustasi dan pengalaman keseluruhan menjadi buruk. Prinsip yang terakhir ada prinsip visual hierarki atau hierarki visual. Prinsip ini membantu mengarahkan perhatian pengguna dengan menyusun elemen-elemen visual berdasarkan kepentingannya. Penggunaan ukuran, warna, kontras, dan posisi dapat menonjolkan informasi utama, membimbing mata pengguna, dan membuat antarmuka menjadi lebih mudah dipahami. Misalnya, judul utama lebih besar dan lebih tebal daripada subjudul, dan tombol penting berwarna mencolok agar mudah ditemukan. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip HCI ini bekerja sama untuk membuat interaksi antar manusia dan komputer menjadi lebih efisien, nyaman, jelas, dan menyenangkan, sehingga pengguna dapat mencapai tujuan mereka dengan mudah tanpa kebingungan. Oke, kita next. Nah, selanjutnya di sini ada alur pengguna. Bisa kita lihat pada alur pengguna di sini, di mana diagram alur ini menunjukkan proses interaksi pengguna dalam melaporkan titik sampah melalui website. Proses dimulai dari pengguna yang membuka website dan masuk ke sistem, kemudian memilih menu laporan. Pengguna selanjutnya mengisi data laporan dan mengirimkannya ke sistem. Setelah laporan kirim, sistem memberikan feedback sebagai konfirmasi atau pemberitahuan kesalahan. Alur ini dirancang
sesederhana mungkin sesuai prinsip Human Computer Interaction atau HCI untuk memudahkan pengguna, mengurangi beban kognitif, dan memastikan interaksi yang jelas serta efektif. Nah, ini ada tampilan dari desain antarmuka. Halaman website dirancang sebagai titik awal interaksi pengguna dengan sistem. Tata letak, navigasi, dan elemen visual disusun berdasarkan prinsip Human Computer Interaction atau HCI, agar pengguna dapat memahami fungsi utama website secara cepat dan intuitif sejak pertama kali mengakses halaman. Fokus pada aksi utama pengguna. Tombol laporkan sampah baru ditampilkan secara menonjol untuk mengarahkan pengguna langsung ke tujuan utama sistem. Navigasi sederhana dan mudah dipahami. Menu utama diletakkan di bagian atas halaman dengan label yang jelas, sehingga pengguna dapat berpindah halaman tanpa kebingungan. Tata letak dan visual yang jelas. Informasi disusun secara terstruktur dengan hierarki visual yang baik, sehingga pengguna dapat membedakan informasi utama dan informasi pendukung. Ini ada tampilan HCI pada halaman pelaporan, di mana ketika pengguna ingin melaporkan suatu sampah, pengguna pertama bisa mengambil gambar dari sampah yang ingin dilaporkan. Kemudian pelapor bisa menginput nama lapor, alamat sampah yang ingin dilaporkan, dan deskripsi kondisi dari sampah yang dilaporkan. Kemudian setelah pengguna mengisi hal tersebut, bisa menekan kirim, dan kemudian muncullah laporan berhasil, di mana bahwa sampah yang diinput tadi itu sudah masuk ke dalam sistem. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pendemonstrasian dari web transport.id ini. Jadi ini adalah halaman beranda atau halaman utama dari web ini. Nah, di sini ada beberapa tab, ada tab untuk ke menu beranda, laporan saya, notifikasi, dan tab untuk ke menu login. Nah, jadi pada tampilan ini itu usernya belum login, jadi di sini masih ditampilkan menu login. Kemudian di sini ada tombol untuk melaporkan sampah, kemudian ada berita-berita terkini tentang sampah, dan ada jadwal pembuangan sampah hari ini. Jadi tertera tanggal dan hari-hari ini, dan juga ada jadwal pembuangan sampah hari ini dan jadwal pengangkutan sampahnya. Nah, untuk melaporkan sampah baru, user bisa mengklik laporkan sampah baru ini. Nah, karena tadi sebelumnya user belum login, maka di sini user akan diminta untuk login. Jadi kita klik masuk. Nah, kemudian user diminta untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Jadi masukkan nama pengguna. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian masukkan juga kata sandinya. Misalkan seperti ini. Nah, setelah memasukkan nama pengguna dan kata sandi, user bisa klik login. Nah, namun kalau misalkan usernya belum punya akun, maka user bisa klik daftar di sini. Nah, user akan diminta untuk memasukkan nama pengguna, email, kata sandi, dan nomor ponsel. Kemudian pengguna bisa klik daftar. Nah, setelah daftar di sini akan muncul tampilan kalau pendaftaran berhasil. Nah, ini merupakan salah satu penerapan Human Computer Interaction juga, karena memberikan feedback kepada pengguna sehingga pengguna itu tahu kalau proses yang dilakukan sebelumnya itu memang benar-benar dilakukan oleh sistem dan prosesnya itu berhasil. Nah, jadi setelah akunnya terdaftar, pengguna akan diminta login kembali menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang dia daftarkan. Nah, di sini masukkan username, kemudian untuk kata sandinya masukkan kata sandi seperti yang didaftarkan sebelumnya. Nah,
Kalau misalkan pengguna itu lupa kata sandinya, maka pengguna bisa klik lupa kata sandi di sini. Nah, fitur seperti ini juga termasuk penerapan HCI karena memberikan solusi bagi pengguna yang lupa password dan meningkatkan kemudahan penggunaan serta memberikan kontrol dan kenyamanan kepada pengguna. Jadi kalau lupa kata sandi bisa klik di sini. Nah, pengguna akan diminta untuk memasukkan email ataupun nomor ponsel untuk mengirim kode verifikasi. Nah, kemudian setelah pengguna mengklik kirim, maka akan muncul pernyataan konfirmasi kode keamanan yang dikirim ke email Anda. Nah, di sini user akan memasukkan kode verifikasi yang masuk ke email. Nah, kemudian di sini ada menu. Kalau misalkan usernya belum menerima kode, user bisa mengklik kirim lagi. Jadi fitur seperti ini itu juga merupakan contoh penerapan dari HCI karena membantu pemulihan kesalahan atau error recovery. Jadi pengguna tidak perlu keluar dari proses hanya karena kode belum masuk. Pengguna bisa klik kirim lagi. Jadi ini bisa juga memberikan kontrol kepada pengguna atas kesalahannya. Dan ini juga bisa mengurangi frustasi pengguna. Pengguna merasa dibantu, bukannya merasa disalahkan. Oke. Nah, setelah memasukkan kode verifikasi, pengguna bisa klik konfirmasi. Nah, kemudian pengguna memasukkan kata sandi baru dan mengkonfirmasi kata sandi baru. Nah, untuk memasukkan kata sandi di sini kata sandinya disembunyikan. Jadi ini bisa meningkatkan keamanan dari segi user. Kemudian setelah itu klik konfirmasi. Nah, setelah mereset password, pengguna bisa masukkan nama pengguna dan kata sandi terbarunya yang setelah direset sebelumnya. Dan pengguna bisa klik masuk di sini. Nah, perbedaannya di sini di halaman utamanya sudah ada Hi Lemon Lychee sesuai nama pengguna yang kita masukkan tadi. Dan di sini sebelum kita login kan di sini itu masih menu untuk login. Sekarang sudah ada menu profilnya di sini. Nah, jadi setelah login pengguna bisa melaporkan sampah baru. Nah, di sini pengguna diminta untuk mengambil dokumentasi atau foto sebagai barang bukti laporannya. Nah, pengguna mengambil gambar, kemudian setelah mengambil gambar, otomatis gambarnya akan masuk ke form pelaporan ini dan user kemudian memasukkan namanya, alamat sampahnya ini, dan deskripsi tentang bagaimana kondisi sampahnya. Setelah itu, user bisa klik kirim. Nah, di sini ada feedback lagi yang merupakan salah satu penerapan HCI lagi. Dan ini bisa membuat pengguna itu merasa kalau ternyata laporan yang dia kirim itu benar-benar berhasil dikirim. Bukan hanya sekedar dikirim saja tapi tidak tahu apakah sudah berhasil atau belum. Nah, tombol seperti ini pun bisa memberitahu pengguna secara cepat. Begitu pun user melihat tombol ini, dia sudah tahu kalau laporan ini itu memang sudah berhasil dikirim. Nah, kemudian di sini ada tombol kembali ke beranda. Pengguna klik. Nah, untuk riwayat laporan-laporan yang telah dikirimkan oleh user sebelum-sebelumnya itu bisa dilihat pada menu laporan saya ini yang ada di tab yang ada di tengah. Nah, di sini ada foto-foto yang dia ambil, kemudian lokasi yang dia masukkan, tanggal dia membuat laporannya, dan statusnya. Nah, jadi contohnya di sini ada status selesai yang diberi warna hijau dan status diproses yang diberi warna kuning. Nah, pembedaan status laporan menggunakan warna seperti ini itu merupakan salah satu contoh juga dari penerapan human computer interaction atau interaksi manusia komputer karena memberikan feedback visual yang jelas dan mempercepat pemahaman informasi. Jadi begitu
user melihat oh hijau berarti ini sudah berhasil, oh ini kuning berarti masih dalam proses, masih belum selesai sepenuhnya. Dan ini bisa meningkatkan kemudahan interaksi pengguna dengan sistem. Jadi kalau ada statusnya di sini, pengguna atau user tidak perlu lagi melihat detail laporan satu persatu. Dia hanya cukup melihat statusnya saja, apakah oh ini sudah selesai, oh ini belum. Nah, untuk melihat detail laporannya, pengguna bisa klik lihat yang ada di sini. Nah, kemudian akan ditampilkan detail dari laporannya. Nah, pengguna bisa kembali lagi ke riwayat laporan, kemudian melihat lagi melihat lagi detail laporan yang lain. Oke. Nah, klik lagi lihat yang ini dan di sini. Nah, untuk tab notifikasi ini, di sini ada notifikasi, misalkan notifikasi hari ini sampah akan diangkut pada jam 7.30 pagi. Oh, berarti ini memberitahukan kalau kepada user untuk segera membuang sampahnya sebelum jam 7.30 pagi, karena jam 7.30 pagi itu sampahnya sudah akan diangkut lagi. Nah, ini juga ada notifikasi-notifikasi yang kemarin dan notifikasi-notifikasi dari jauh hari sebelumnya yang masih dimunculkan di sini. Nah, di beranda juga terdapat fitur ini, berita tentang sampah. Misalkan, dan berita-berita ini bisa dibaca selengkapnya. Misalkan berita ini, Kota Kendari menambah armada pengangkutan sampah. Jadi selain melihat jadwal pembuangan dan jadwal pengangkutan sampah, user juga bisa mengetahui berita-berita terkini di wilayahnya tentang sampah. Nah, ini juga bisa diklik, ini bisa dibaca, ini juga bisa dibaca, ini juga bisa dibaca. Nah, kemudian di sini ada menu profile. Nah, di menu profile ini berisi nama pengguna, emailnya, nomor HP-nya, seperti yang dia daftarkan pada saat proses pembuatan akun. Ada tanggal bergabungnya juga, ada status akunnya. Nah, di sini ada jumlah laporan sampah, berarti jumlah laporan sampah yang telah dia buat selama ini. Nah, di sini user juga bisa mengubah profil, bisa mengedit profilnya, bisa mengganti foto, mengganti nama pengguna, mengganti email ataupun nomor HP. Nah, di sini ada tombol berwarna hijau untuk simpan perubahan dan ada tombol batal yang berwarna merah. Nah, ini juga merupakan salah satu penerapan interaksi manusia komputer, kejelasan informasi maksudnya. Nah, bayangkan kalau misalkan di sini tombol batalnya juga itu berwarna hijau, kemudian tombol simpannya berwarna merah. Nah, pasti kalau misalkan usernya tidak memperhatikan dengan detail teks yang ada di tombol itu, bisa saja usernya akan salah klik. Dia ingin klik simpan perubahan tapi malah mengklik batal karena tombol batalnya itu berwarna hijau. Nah, di sini penonjolan kepada tombol simpan perubahan ini bisa mempermudah user untuk langsung menekan tombol simpan perubahan ini. Nah, ketika user mengklik tombol simpan perubahan ini, maka di sini akan dimunculkan lagi pernyataan kalau profil berhasil diubah. Nah, sekali lagi ini merupakan penerapan HCI karena user diberitahu kalau proses yang dilakukan sebelumnya itu memang benar-benar berhasil dilakukan. Nah, kemudian user juga bisa mengganti password di sini, bisa mengkonfirmasi dulu dengan memasukkan kata sandi lamanya, kemudian memasukkan kata sandi baru dan mengkonfirmasi kata sandi baru. Nah, kemudian klik OK dan pengguna akan diberitahu lagi kalau kata sandinya telah berhasil diubah. Nah, bisa dilihat di sini itu kekonsistenan warna, kemudian icon-icon yang digunakan seperti icon kembali ini, icon ini misalkan.
Ini kan konsisten, semua icon kembalinya itu seperti ini. Kemudian tombol-tombol untuk melaporkan sampahnya juga seperti ini. Konsisten semua warna dan layoutnya. Jadi ini bisa membantu pemahaman pengguna. Bayangkan saja kalau setiap tombolnya itu berbeda, pasti pengguna perlu waktu lagi untuk memahami tombol-tombolnya. Nah, kemudian ada penonjolan tombol-tombol, misalkan seperti tombol kirim ini, dia diberi warna yang berbeda dari yang lainnya ini. Nah, ini bisa disebut tombol call to action, jadi yang seakan-akan menyuruh kalau kepada user untuk mengklik tombol ini. Jadi itu penerapan dari prinsip affordance, yaitu petunjuk visual atau sifat pada suatu elemen yang memberitahu pengguna apa yang bisa dilakukan terhadap elemen tersebut tanpa perlu penjelasan tertulis yang panjang dan lebar. Jadi kalau pengguna sudah melihat tombol seperti kirim ini, misalkan pengguna sudah tahu, oh ini untuk kirim, jadi langsung diklik begitu. Nah, kemudian apa lagi ya? Oh iya, di bagian profil ini juga pengguna bisa log out akun yang sudah dia daftarkan dengan cara mengklik keluar ini. Nah, di sini tampilan sudah berbeda lagi. Di sini sudah kembali lagi menu masuknya, menu untuk login karena kita sudah log out sebelumnya. Nah, mungkin cukup untuk pendemonstrasian web transport ID dari kami. Nah, berdasarkan presentasi dari saya dan rekan-rekan saya sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa penerapan Human Computer Interaction atau HCI itu berperan penting dalam meningkatkan kemudahan dan kenyamanan interaksi pengguna dalam sistem. Nah, kalau misalkan pengguna tidak merasa bahwa sistem itu mudah dan sistem itu nyaman, pasti tidak ada yang akan menggunakan sistem yang kita bangun. Oleh karena itu, peningkatan kemudahan dan kenyamanan untuk pengguna itu sangat penting dalam perancangan sebuah sistem. Kemudian desain antarmuka serta alur pengguna yang dirancang secara sederhana dan intuitif sehingga mudah dipahami oleh masyarakat umum. Jadi desain antarmuka atau UI yang terlalu banyak elemen-elemennya itu pasti kurang disukai oleh pengguna, karena pengguna itu maunya itu melihat desain yang simple, tapi tujuan dari desain itu sudah jelas. Nah, kemudian penerapan prinsip HCI seperti usability, navigasi yang jelas, konsistensi yang termuka, dan feedback system mampu mengurangi kesalahan pengguna serta meningkatkan efektivitas proses pelaporan. Nah, tunggu. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi HCI pada sistem pelaporan titik sampah liar. Nah, mohon maaf apabila penjelasan dari kami masih kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.